Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud dan betapa banyaknya ayat-ayat tanda-tanda keesaan, kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tunjukkan kepada hamba-Nya di langit dan di bumi. Yang mereka manusia sentiasa melaluinya, melewatinya, melihatnya. Tapi malangnya wahum anha mu'ridun. Dalam keadaan mereka, manusia itu memalingkan diri daripada ayat-ayat tersebut. Surah Yusuf ayat 105. Yang secara tegas memperingatkan kita sekaligus memberi amaran kepada hamba-Nya, kita sebagai hamba-Nya. Seakan-akan di dalam surah Yusuf ayat 105 ini Allah memberitahu kita hamba-Nya, wahai manusia, kamu kan setiap saat melihat, memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keesaan aku, kesempurnaan aku, kebijaksanaanku.
yang aku bentangkan sama ada di langit dan di bumi. Kamu melihatnya. Kamu memperhatikan setiap saat. Yang dengan begitu sepatutnya, selayaknya, semestinya kamu semakin sujud kepada aku, semakin tunduk kepada aku, semakin merasa bersalah bila kamu melupai diriku. Tapi kenyataannya kenapalah kamu malah berpaling, memalingkan diri, tidak menyadari siapa dirimu di hadapan aku. Jadi, seakan-akan Allah, Maha Suci Allah, daripada rasa pelik. Maha Suci Allah daripada rasa pelik. Kalaulah aku tak tunjukkan bukti kekuasaan aku kepada kamu, wahai hamba-Ku manusia, kemudian kamu tidak mengakui kebesaran aku, ya mungkin patutlah. Ya Allah, aku tidak mengakui bahwa Engkau Tuhanku. Kami tak akan mengakui bahwa Engkau Maha Kuasa, Maha Esa, Maha. Karena tak ada bukti. Kalau itu yang berlaku, mungkin dapat dimaklumi. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Puluhan, ratusan, ribuan bukti, tanda keesaan aku, kebesaran aku, kemaha kesempurnanya aku, kata Allah, yang aku perlihatkan sama ada di langit atau di bumi, bermula daripada kamu lahir hingga kamu mati, siang, malam, pagi, petang, kemanapun matamu kamu arahkan, apapun suara yang kamu dengar, apapun benda yang kamu pegang, apapun makanan yang kamu rasa, di situ sebenarnya ada tanda, ada bukti yang menunjukkan aku ini Tuhanmu satu-satunya. Semestinya mudah bagi kamu untuk sujud patuh pada aku. Tapi kenyataannya, kenapa kamu mu'ridun? Tidak cukupkah bukti yang aku telah berikan pada kamu? Sehingga kamu masih degil untuk menginsafi siapa dirimu di hadapan aku. Kurang bukti apa lagi? Jadi kalau begitu kesimpulannya, jika masih ada manusia yang belum benar-benar mengakui kehambaan dirinya di hadapan Allah Tuhan satu-satunya, bukan kerana tidak ada bukti, tak cukup bukti, kurang terang, kurang jelas. Tapi masalahnya itu berpunca daripada apa yang ada dalam diri orang itu sendiri. Ada dalam diri dia. Yang bermasalah yakni diri orang itu sendiri. Secara mudahnya, berkaitan dengan tajuk kita Tafakur Ulul Albab, diri orang sendiri itu bermasalah kerana anugerah yang ada di sini. Namanya otak. Tidak difungsikan sebagaimana semestinya. Anugerah yang ada di sini, yang ada di sebalik otak. Namanya hati. Tidak didaya gunakan sebagaimana tujuan ia dicipta. Orang ini miskin daripada aktiviti berfikir. Orang ini miskin
daripada melakukan tadakkur. Tafakurnya kosong, tadakurnya kosong. Bila orang seperti ini, tunjuklah bukti seterang apapun. Tunjuklah bukti bahwa Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Di depan matanya ada makhluk mati, hidup semula. Makhluk mati, hidup semula. Ia masih tetap tidak percaya bahwa Allah berkuasa. Karena itu tadi. Yang ada di sini dan di sini tidak berfungsi. Wal'iyadzubillah. Orang seperti inilah yang Quran selalu sebut dalam Al-Quran. Allah selalu sebut dalam Al-Quran, orang macam ini kal an'am, seperti binatang ternakan yang hidupnya tak lebih daripada sekadar makan, minum, tidur, cari makan, minum, tidur, melampiaskan kemauan nafsunya, nafsu makan, nafsu mulut, nafsu perut, nafsu libido, tak lebih daripada itu. Bagaimana hinanya. Nah, bagi mereka yang ingin mengangkat darjah dan makomnya daripada lembah kehinaan, berada pada level hayawan dan binatang ternak, meningkat naik ke level yang tinggi, layak dan patut digelar sebagai khalifatullah. Naik lagi. Menjadi as-sadiqin, menjadi as-salihin, naik lagi. Jadi as-syuhada dan kemujaknya menjadi al-siddiqin. Mereka mesti memanfaatkan nikmat tafakur, nikmat otak untuk tafakur, dan nikmat hati untuk ta'akul. Gabungkan, sinergikan kemampuan kecerdasan intelektualnya, kita sinergikan dengan kecerdasan spiritualnya. Jadi kedua-duanya telah bersinergi, telah disatu padukan. Ia bebas keluar dari lembah kehinaan, dipanggil darjah hayawan, an'am, meningkat masuk golongan ulul albab. Kita masih diberi ruang oleh Allah untuk itu. Sehingga Allah panggil kita suatu hari nanti. Jamaah yang dirahmati sekalian, kita akan teruskan kajian kita tafakur ulul albab. Dan kita masih bicara ayat yang ke-26. Ini ayat terakhir yang kita pelajari. Muka surat 28. Tengok bukunya, muka surat 28. Ayat yang ke-26. Di situ ada dua ayat yang dipetik daripada surah Yasin. Jadi ayat 36 dan 37. Ayat 36 telah kita pelajari. Ayat 36 daripada surah Yasin. Kalau dalam buku itu ayat yang agak ke 26 lah, tapi nomor ayatnya surah Yasin ayat 36 telah kita pelajari. Cerita tentang bahawa segala ciptaan yang dicipta Allah di muka bumi, di kolong langit, semuanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya tanpa kecuali. Lalu Allah contohkan, mimma tumbitul ard
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di permukaan bumi. Amin anfusihim, dan ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, mulai pada rambut hingga mulai yang paling kasar hingga yang paling kecil, peringkat sel, peringkat atom, peringkat energi, semuanya berpasangan. Dual system. Termasuklah wa mimma la ya'lamun, dan apa saja yang hari ini kita belum mengetahui. Ciptaan Allah yang hari ini kita belum punya ilmu untuk mengetahuinya. Belum ada manusia yang Allah beri ilmu untuk mengetahui ciptaan tersebut. Itu pun bila suatu hari Allah beri ilmu untuk mengetahuinya, pun rupanya berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasangan, melainkan berpasang-pasangan. Bukti nyata bahwa penciptanya mesti hanya satu. Dan berpasangan di sini menariknya bukan persamaannya macam kembar siam, tidak. Zauj ini berpasangan, yakni ada dua benda yang berbeza. Yang berbeza. Ibarat kanan dan kiri. Ibarat panas dan sejuk. Ibarat positif dan negatif. Ibarat surga dan neraka. Ibarat buruk dan baik. Pasangan. Dan justru keharmonian alam semesta ciptaan Allah ini, salah satu sebabnya ialah kerana semua dicipta berpasangan dan berlawanan. Pasangan tapi punya sifat yang berbeza. Satu menarik, satu menolak. Subhanallah. Indah sekali. Ibarat kaki kanan dan kiri itu. Walaupun berpasangan dan sifatnya saling menarik, berlawanan, keduanya saling memerlukan. Anda bayangkan, jika di alam semesta ini katalah hanya ada kekuatan yang menarik saja, katalah. Katakanlah, di alam semesta ini hanya ada satu tenaga energi yang menarik saja. Namanya gravity. Graviton. Nama energi itu jadi graviton. Katalah, hanya itu saja. Alam tidak akan wujud seperti sekarang. Bagaimana wujud? Karena setiap alam semua akan kumpul jadi satu. Kalau hanya ada gravity, alam tidak wujud seperti tidak akan tercipta bumi, matahari, bulan. Semua melekat jadi satu. Ya, macam magnet kan? Sebaliknya, jika alam semesta kalau hanya ada satu energi yang menolak sahaja, jadi sangat besar jemaah sekalian, kekuatannya sangat besar, jumlahnya sangat besar. Kata para pakar alam dunia yang luas ini, terbagi dari 3 isi dia. Benda-benda yang nampak, yang bersifat yang nampak, yang seperti bumi, matahari, planet lah, benda-benda dia. Galaksi, yang jumlahnya tak terkira. Itu bila dikumpulkan, dilonggokkan di satu tempat, itu jumlahnya hanya 4% daripada ruang langit. Hanya 4%. 23%-nya alam semesta ini diisi oleh dark matter. Matter yang belum diketahui apa hakikatnya. Itu 23%. 4% matter yang nampak ni, ya kita, pokok, matahari, bulan, galaksi. Selebihnya dia hanya 4%, 23% dark matter. Maknanya baru 27%. Selebihnya. Yang selebihnya apa isinya? Yang mengisi ruang langit.
73% dark energy. Dan dark energy ini pengaruhnya sangat besar karena punya kemampuan menolak lawan gravity. Anda bayangkan jika alam semesta hanya diisi dengan dark energy yang hanya kekuatan menolak, lenyap bumi ini. Antara satu benda dengan benda yang lain saling berjauhan tanpa had. Badan kita, sel kita tidak akan menyatu menjadi tubuh badan kita. Bisa. Kalau hanya ada menolak saja. Jika ada terakhir menarik saja, gravity pun tidak akan jadi. Kita melekat dengan dinding, kita melekat. Nah, mesti ada kekuatan energi yang menolak, ada yang menarik. Ini namanya azwaj. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya yang maha dahsyat, sekaligus menunjukkan betapa sempurna nikmatnya. Dan kita tak pernah meminta itu. Sangat mengagumkan. Nah, ayat ini sebenarnya ayat kaun yang sangat dahsyat. Ya, itu ayat 30. Sekarang ayat 37. Mari kita perhatikan ayat 37. Kita tafakur ini agar kita dapat merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Bila kita sudah merasakan kebesaran Allah, nanti bila mulut kita menyebut Allahu Akbar, terasa. Bila kita menyebut Allahu Akbar, Allah membesar, hati kita sudah dipenuhi dengan rasa kibria Allah. Sehingga ucapan tadi ekspresi daripada apa yang ada dalam hati kita. Bukan kita menyebut Allahu Akbar, hati kosong, tak ada perasaan apa-apa. Ya, hati hanya ingat Allah membesar. Tapi sudahkah kita merasakan kebesarannya? Sebab kalau sini Allahu Akbar, dalam hati tidak merasakan kebesaran Allah. Bahkan yang dirasakan waktu itu kebesaran dirinya, namanya takabur. Takbir kita menjadi kosong. Allahu Akbar itu membesarkan Allah. Ketika lidah mengucapkan Allah Maha Besar, tapi hati tidak merasakan kebesaran Allah, sebaliknya merasakan kebesaran diri sendiri, namanya takabur. Allahu Akbar kita jadi kosong. Takbir itu membesarkan Allah. Takabur itu membesarkan diri sendiri. Ini tidak boleh bercampur, tak boleh berkumpul. Begitu takabur ada dalam hati kita, takbir kita jadi kosong. Kalau kita mau takbir kita dinilai oleh Allah, kosongkan hati daripada takabur. Bagaimana caranya? Allah kata, coba kamu hayati, coba kamu renungkan, kamu pahami bukti kebesaran aku, kata Allah, dalam ciptaanku. Nah, itu tafakur ulama itu ke sana larinya. Baik. Apa ayatnya? Yasin 37. Ini ayat kedua dalam buku ini, yakni ayat ke-26. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muslimun. Wa ayatun, dan lagi satu dalil, satu tanda, ayat, bukti yang nyata, hujatun balighah. Lahum, bagi mereka manusia, yakni al-lailu, malam. Naslahu, kami tanggalkan. Salakho yasru, kami tarik, kami tanggalkan, minhu, darinya, dari malam, an-naharo, siang. Di bahasa Arab ni kalau dimelayukan terbalik-balik ya mas sekalian. Dan lagi satu tanda kuasa Allah, kata Allah, yakni malam yang kami tanggalkan daripadanya siang. Mana Allah menanggalkan siang dari malam, itulah. Tapi bahasa Quran, malam yang kami tanggalkan daripadanya siang. Kan terbalik-balik itu.
Jadi siang itu jadi maf'ul bihnya. Sianglah yang Allah tanggalkan. Allah tanggal siang dari mana? Dari malam. Bila siang Allah tanggalkan dari malam, fa'idha hum muzlimun. Maka tiba-tiba mereka mudlimun berada di dalam kegelapan. Ayat ini nampaknya sederhana. Karena sepintas lalu ayat ini secara umum memberitahu kita silih pergantian malam dan siang. Sekarang kita bermulalah waktu siang. Petang hari nanti bila matahari sudah mulai nampak turun dalam pandangan kita, turun-turun, kemudian terbenam, bermulalah malam. Siang yang sekarang terang benderang oleh Allah tarik, Allah lucutkan, Allah tanggalkan sikit, sehingga terangnya makin kurang, terangnya makin gelap, malam. Ganti malam. Tempat yang bersama dengan kita, bermulalah siang. Begitu. Benar, ini cerita tentang silih pergantian malam dan siang. Itu sudah jelas. Ya mas sekalian, atau dalam bahasa Al-Quran dipanggil ikhtilaful laili wan nahar. Baik, apa yang kita perlu renung, kita pikir? Apa yang akan menjadi santapan ulul albab dalam ayat ini? Begini, mari kita kaji perlahan-lahan, tapi tolong diikuti betul-betul ya dengan serius sebab ini kajian ilmiah. Tapi saya coba ringkaskan begini. At-ta'biru an ikhtilafil laili wan nahari fil Quran. Cara Allah memberitahu kita tentang pertukaran, pergantian malam jadi siang, siang jadi malam dalam Al-Quran ini menggunakan pelbagai istilah. Saya ulangi. Cara Allah memberitahu kita tentang peristiwa malam jadi siang, siang berganti malam dalam Al-Quran dengan menggunakan pelbagai istilah. Pelbagai diksi ayat. Tidak sama. Tidak menggunakan satu istilah, tidak menggunakan satu diksi, tapi dengan pelbagai diksi. Untuk menggambarkan, memberitahu kita pergantian malam dan siang, siang dan malam. Silih pergantian siang dan malam, malam dan siang itu sendiri dalam bahasa Al-Quran, ikhtilaful laili wan nahar. Betul ya, itu semua sudah tahulah. Tolong dirujuk cepat-cepat sikit ya. Ali Imran ayat 190 yang kita telah pelajari. Allah berfirman, ini secara umumnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya? Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam siang, siang, malam. Semua itu adalah la ayatil liulil albab. Nah, di sini Allah sebut silih pergantian siang, malam, malam, siang, malam, siang. Itu. Allah beritahu itu. Tetapi Allah memberitahu pada kita pergantian siang malam dengan menggunakan pelbagai istilah. Pelbagai diksi ayat. Yang pertama, istilah yang Allah gunakan untuk menentukan pergantian malam dan siang, yakni takwir. Pertama Allah gunakan istilah takwir. Ta, kaf, waw, ya, ro. Saya ulangi. Ta, kaf, waw, ya, ro. Takwir. Kawwaro yukawwiru takwir. Ini
Kalimat pertama, istilah pertama yang Allah gunakan. Dan pelbagai istilah itu memberikan message yang berbeza. Memberikan pengajaran, maklumat, informasi yang berbeza. Tentulah informasi ilmiah maksud saya. Perbezaan kalimat yang Allah gunakan untuk memberitahu kita pergantian siang dan malam itu memberikan informasi, maklumat saintifik yang berbeza. Pertama tadi, takwir. Ayat yang mana? Contohnya, coba lihat surah Az-Zumar. Tolong dilihat betul ya. Walaupun saya sebenarnya zaman sekarang saya tak boleh berinteraksi secara langsung ya dengan jamaah sekalian, tapi saya yakin jamaah merujuk ya. Surah Az-Zumar ayat 5. Ya terus teranglah jamaah sekalian, kelemahan ini melalui stream chat ini ya mutakal dengan mukhatab tidak boleh berinteraksi secara langsung. Jadi saya minta maaf macam saya sedang bermonolog lah. Tapi kalau pakai Zoom kan boleh direct, kita boleh berdialog kalau pakai Zoom ini. Tapi kalau pakai yang ini aplikasi Steam ya ini saya macam ya bermonolog lah. Karena tidak boleh secara langsung. Tapi saya yakin jamaah serius mengikutinya. Tolong buka surah Az-Zumar ayat 5. Nah, jamaah kan sedang buka. Kalau saya tanya jamaah kan tak boleh jawab kan. Paling tulis dalam chat kan. Jadi itu agak ada halangan. Jadi komunikasi kita ada terhad, ada halangan di situ. Itu sebetulnya yang saya maksudkan tadi. Az-Zumar ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia Allah telah menciptakan beberapa langit dan bumi dengan sebenar-benarnya bil-haq. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwilun nahar ya yukawwirun nahar 'ala lail. Ini ayatnya. Underline. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar alai kawar yukawwir takwir. Ini istilah pertama. Saya ingin tanya ya, ini sajalah ingin tanya, bukan buang-buang masa. Tolong dijawab. Di situ apa mana yukawiru lai? Yukawiru apa maknanya? Nah, mungkin yang boleh jawab dengan suara mungkin host lah. Host, apa itu makna yukawiru di situ? Yukawiru lail, yukawiru nahar, alan nahar, yukawiru nahar. Apa terjemahan yukawiru? Yang lain mungkin boleh merespon hanya melalui chat lah. Nah, host, itu apa yukawiru? Yang boleh gunakan audio hanya host dengan video sekali. Yang lain tak boleh. Tak, saya ingin tahu dahulu sebelum saya terangkan. Karena ayat ini ayat ilmiah, ayat kauniah. Jadi terjemahannya, pemahamannya tidak boleh sederhana, gitulah. Supaya kita betul-betul nanti dapat maklumat yang sebenarnya daripada ayat tersebut. Apa di situ terjemahnya? Yukawiru? Hostnya sudah lari. Baiklah. Jamaah sekalian, ya, salah satu daripada makna yukawiru yakni menggulungkan. Menggulungkan. Membalut. Kalau saya ada benda ini, katakanlah, ada airport nih, bentuknya macam ni kan.
Apa bentuknya ni, saya tak tahulah. Kemudian saya balut dengan tisu ke, dengan kain perca ke. Balut, gulung, hingga bentuk benda ini, airport ini menjadi bulat. Saya balut dengan kertas atau dengan kain hingga bulat macam bola lah, bukan macam bola. Perbuatan saya membalut benda hingga berbentuk macam bola, itu namanya takwir. Ini benda ini kan tak bulat ya, tak bulat. Atau ini umpamanya ada tin ini tak bulat. Tin ini tidak bulat. Kemudian bila saya balut, sehingga jadi bentuknya bulat, itu namanya takwir. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, dialah Allah yang menggulung, membalutkan malam dan atas siang, dan menggulungkan siang atas malam. Sehingga berlaku perubahan malam jadi siang, siang jadi malam. Betul. Tapi yang menariknya, kenapa Allah gunakan kalimat takbir? Di sini. Apa sih maklumat yang Allah nak beritahukan pada kita dengan kalimat takbir ini? Kita tahu ialah Allah bagi tahu kita malam bertukar siang, siang jadi malam. Itu betul. Tapi dalam ayat lain, ikhtilaful lail wan nahar, itu pun perbezaan siang dan malam juga. Allah dah beritahu dah, ikhtilaful laili wan nahar, malam bertukar siang, siang jadi malam. Tapi kenapa di sini Allah gunakan takwir? Ya sekalian, surah Az-Zumar ayat 5, Allah bukan sekadar memberitahu kita bahwa malam bertukar siang, siang tukar jadi malam. Karena kalimatnya Allah gunakan takwir, ini merupakan tempat berlakunya siang dan malam. Saya ulangi. Tempat berlakunya fenomena siang jadi malam, malam jadi siang itu, tempat itu bentuknya mesti bulat. Saya ulangi. Tempat di mana berlakunya fenomena siang jadi malam balik siang, itu mesti bulat. Di mana tempat berlakunya siang dan malam? Bumi. Betul? Siang dan malam yang Allah cerita dalam ini kan berlaku di bumi. Allah beritahu dalam ayat ini bukan sekadar malam jadi siang, siang jadi malam, tapi Allah memberitahu kita secara yang sangat indah sekali, bumi bentuknya bulat. Walaupun tidak bulat sungguh. Dari mana kita tahu bumi, Allah beritahu dalam ayat ini bentuk bumi bulat? Kalimat takwir itulah. Takwir tadi kan maknanya membalut sesuatu, menggulung sesuatu hingga bentuknya jadi bulat. Allahu Akbar. Jadi Allah bukan sekadar memberitahu kita perubahan malam jadi siang, siang malam, tapi sekaligus Allah memberitahu kita maklumat saintifik tempat di mana berlakunya siang dan malam itu, tempat itu berupa bentuknya bulat. Sebab itu Allah gunakan takwir. 1400 tahun lebih yang lalu Allah telah beritahu ini. Kepastian bahwa bentuk bumi ini bulat, walaupun tak bulat betul, dan sudah diyakini hampir oleh seluruh manusia hari ini, kan baru abad kini. Kita memang tak pernah menyaksikan bulatnya bumi. Tapi kita meyakini akan bulatnya karena banyak gambar bumi bulat. Kawan kita yang sudah pernah menjadi astronot, pernah menjadi kosmonot, pernah menjadi angkasawan. Konon suatu hari nanti kita akan punya angkasawati. Menyaksikan, oh iyalah bulat lah. Bulat. Dari zaman kanak-kanak kita belajar sekolah rendah sudah diperankan oleh cikgu pastilah di mana sekolah. Di meja cikgu depan tu mesti adalah glove. Peta bumi glove tu macam wajib setiap sekolah. Tunjukkan glove. Bulat. Quran dah beritahu. Allahu Akbar.
Pada zaman Nabi bantu ayat ini, belum ada manusia yang mengetahui tentang bentuk bumi itu. Tapi Quran sudah memberitahu. Hanya mereka belum dapat memahaminya. Benar, saya ulangi. Zumar ayat 5 memberitahu pada kita silih pergantian siang dan malam-malam. Tetapi ada maklumat kaun yang lain yang Allah sampaikan pada kita tentang bentuk bumi yang bulat. Dari mana kita tahu? Kalimah kawwaro yukawiru. Paham ya? Yang kedua, kalimat apa yang Allah gunakan untuk menunjukkan silih pergantian malam dan siang? Lihat surah Ali Imran ayat 27. Nah, nanti kita akan sampai pada Yasin 37 ini jam silam. Yang kedua, lihat surah Ali Imran ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ini yang kedua. Tuliju ya Allah engkau memasukkan alaila malam fin nahar dalam siang. Wa tulijun nahara dan engkau masukkan siang fil laili di dalam malam. Indah tak bahasanya. Ya Allah, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang dalam malam. Ya ayat selepasnya tak perlu bacalah karena tajuk kita hanya tentang ini kan, silih pergantian malam dan siang. Kenapa di sini Allah gunakan kalimat tuliju? Aulaja yuliju ilaj, yang mana memasukkan. Malam Allah masukkan dalam siang. Sehingga bertukar jadi siang lah. Sebab malamnya dah masuk dalam siang. Allah masukkan siang dalam malam. Akhirnya tempat itu jadi malam. Betul, ini memberitahu kita tentang pergantian siang dan malam. Betul. Sebagaimana ayat 5 surah Az-Zumar. Ya. Sebagaimana surah Al-Imran ayat 90. Betul. Tapi kenapa menggunakan istilah yang berbeza? Menggunakan kosakata yang berbeza. Tadi gunakan kosakata kawara yukawiru. Di sini gunakan aulaja yuliju. Masukkan malam dalam siang, siang dalam malam. Allahu Akbar. Yang tadi dibalutkan. Bila Allah gunakan membalutkan, membungkuskan, menunjukkan bahwa tempat di mana berlakunya siang malam itu bentuknya mesti bulan. Masya Allah. Di sini malam masuk siang, siang dimasukkan malam. Akhirnya malam bertukar siang, siang dari malam. Iya. Tapi ada maklumat kauniyah. Ada data ilmiah, fakta saintifik yang Allah tidak beritahu kepada kita. Apa dianya? Bila Allah masukkan siang dalam malam, masuk. So, bukan letak di dalam ya. Allah tak kata dan engkau letakkan malam di dalam siang dan engkau letakkan. Tak, Allah masukkan. Aulaja yulijuni fi'il mudhari. Okey. Fi'il mudhari ini bermakna al-istimrar wa tajaddud. Kata orang Arab lah. Siapa yang belajar bahasa Arab tahulah itu. Bermakna berterusan. Jadi masukkan, masuk sikit. Macam jamaah masukkan kereta dalam garaj kereta itulah. Kan masuk sikit mula daripada kepala depan dia sikit-sikit. Ya dah masuk semuanya. Nah, malam dalam Allah masukkan dalam siang. Siang dimasukkan ke dalam malam. Itu sikit-sikit. Sikit-sikit. Sehingga
malam semuanya. Karena siang dah masuk dalam malam. Allah masukkan siang pada malam dan siang, akhirnya siang semuanya. Apa maklumat kauniyah dalam hal ini? Sekali lagi. Ayat ke-27 surah Al-Imran. Bukan sekadar memberitahu kita silih pergantian siang dan malam, tapi Allah memberitahu kepada kita bahwa bumi tempat kita diam ini berrotasi. Adanya rotation. Karena adanya rotasi bumi, rotation bumi, maka yang malam masuk siang. Mana-mana bagian bumi yang menghadap matahari siang, mana-mana bumi yang membelakangi matahari malam. Karena bumi ini bergerak, berrotasi, sempadan malam masuk ke siang, sempadan siang masuk. Sehingga bumi ini kalau dilihat dari luar angkasa, separuh gelap, separuh terang. Yang gelap makin menutupi yang terang, sementara bagi yang terang semakin menutupi yang. Itu menunjukkan adanya rotation. Allahu Akbar. Siapa yang menggerakkan semua ini? Jamaah sekalian, untuk menghidupkan handphone kita ini, yang kecil ini, kan perlu energi, perlu bateri kan? Ya. Untuk membuka radio supaya boleh didengar suara penyiar-penyiar radio, kena ada bateri. Ya. Untuk menyalakan lampu torchlight, kena bateri. Ya. Untuk menggunakan enjin kereta, perlu bateri. Motor, lori, semuanya perlu bateri. Kalau setakat untuklah menyalakan lampu sulur, ya baterinya kecil pun jadilah. Untuk menghidupkan remote ini, remote aircon ni, perlu bateri kecil lah, cukuplah. Bateri yang diperlukan untuk menggerakkan, menghidupkan enjin motosikal, kecil je. Tapi kalau kita nak menghidupkan enjin kereta, enjin lori, baterinya kena besar, energinya kena besar. Baru bergerak, baru hidup. Kalau berjalan kan? Pertanyaannya. Agak-agaklah. Kalau energi yang untuk menggerakkan bumi ini disimpan dalam peti, dalam kotak bateri, akhirnya sebesar apa bateri itu? Bateri yang diperlukan untuk menyimpan energi bagi menggerakkan bumi supaya berpusing. La haula wala quwata illa billah. Bukan sekadar berotasi, tapi juga berevolusi mengelilingi solar systemnya, yakni matahari. Seberapa dahsyat energi yang diperlukan. Dan itu bukan hanya bumi, semua benda langit bergerak. Kalau jamaah letak bateri motosikal di kereta jamaah sekalian, walaupun bateri motosikal yang kecil itu baru kita beli, tak hidup enjin kita start, tak cukup kuat. Iya. Bateri kereta yang kecil kita letakkan di lori yang besar. Lori kontainer pula. Apa pula start tak hidup? Bateri lama tak ada, bateri baru beli. Bateri kereta kancil. Lah patutlah, tak cukup kuat. Mampu kita membayangkan seberapa dahsyat energi yang diperlukan untuk memastikan bumi berpusing dengan sangat teratur, sehingga malam mengejar siang, siang mengejar malam berterusan tanpa henti. Bukankah itu ayat? Bukan itu bukti bahwa yang menggerakkannya itu maha dahsyat. Maha dahsyat. Itulah yang saya katakan, kebesaran Allah itu jangan hendaklah kita lihat, kita saksikan melalui alam ciptaannya. Sehingga bila kita faham seperti itu, kita kata subhanallah, Allahu Akbar. So Allahu Akbar kita ini bukan hanya
hiasan di bibir. Tapi Allahu Akbar yang keluar dari mulut kita, itu ekspresi kekaguman kita yang telah memenuhi hati kita. Allahu Akbar seperti itu benar-benar punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Tiba-tiba kesombongan diri, rasa hebat, rasa kuat, rasa macam-macam hilang, lenyap. Karena hati sudah dipenuhi dengan kibriyaullah, rasa kagum kepada kebesaran Allah. Itu cara mengusir takabur diri. Sehingga takbirnya menjadi ikhlas. Allahu Akbar sekali, tapi penuh dengan keikhlasan. Tentulah nilainya lebih besar di sisi Allah daripada puluhan kali takbir, tapi hatinya belum merasakannya atau hatinya masih penuh dengan takabur. Bagaimana mungkin kita kata membesarkan Allah, pada masa yang sama kita masih membesarkan diri sendiri. Bagaimana untuk mendapatkannya? Pahami ayat-ayat Allah ini. Kibria Allah yang Allah tunjukkan depan mata kita di Al-Ciptaan ini, rasakan, pahami betul. Kita mintakan kata, Allah Akbar. Tempoh hari saya katakan begini ya Mas Iran. Kenapa kita kurang merasakan ya kebesaran Allah dalam susunan alam yang sangat indah seperti ini? Ya mungkin karena ini sudah berlaku biasa ya sekalian. Sebab manusia ini kalau sudah melihat kebiasaan yang sudah tidak terkira jumlahnya jadi biasa. Tapi kalau sesekali berlaku mungkin baru seperti mana sehat itu harilah. Karena hari-hari daripada dahulu ke sekarang kita melihat pokok pisang berbuah pisang. Pokok rambutan berbuah rambutan, ya tak heranlah, tak nampak pun kibria Allah di situ. Kita kurang nampak yang Allah sedang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Ketika kita melihat pisang, berbuah pisang, rambutan berbuah, kan saya pernah kata begitu. Tapi coba kalau Allah menunjukkan kekuasaannya depan kita, tiba-tiba pokok pisang belakang rumah berbuah rambutan, rambutan pula berbuah langsat, saya yakin berdiri, meremang tengkuk kita. Keluar, peluh, sejuk. Meremang seluruh badan, menggeletar, ketakutan. Tengok pun kita ketakutan. Macam mana tiba-tiba pokok pisang berbuah rambutan. Lari kita ketakutan. Ketika kita melihat begitu jelasnya kuasa Allah. Saat Allah menunjukkan kekuasaannya, pisang, pokok pisang berbuah rambutan. Tapi apakah kita pikir bahwa kuasa Allah itu hanya kelihatan ketika Allah menghendaki pokok pisang berbuah rambutan, tapi kuasa Allah kita tak nampak. Semasa kita melihat pisang berbuah pisang, rambutan berrambutan. Ya, itu kurang nampak karena biasa. Ini kita takut iman kita itu seperti itu. Ya, karena benda dah biasa, walaupun dahsyat, sehingga tak terasa dahsyat. Kuasa Allah yang kita lihat ini dah biasa sehari-hari, walaupun ini sebenarnya sangat luar biasa, menjadi biasa. Mana iman kita, minta maaf dalam bahasa kami dahulu, kata pesara, jangan-jangan iman kamu ni, ya ni mudah imun katanya. Macam badan kamu udah imun. Mula-mula kamu pegang ais, mula-mula, wah sejuk luar biasa, tak tahan, macam nak lepas. Tapi coba genggamlah ais batu, tahan terus. Ya, dah 5 menit kita dah tak rasa sejuk. Imun. Minta maaf. Ada saudara-saudara kita yang Allah bagi laluan sumber mata pencaharian rezekinya. Ya, menjadi pekerja-pekerja yang ikut lori sampah. Majlis bandaran. Kutip sampah dari rumah ke rumah kita. Masya Allah. Kita berhutang budi pada mereka. Sebab kalau mereka mogok, Allah. Lalu kalau ada kedai mogok, katakanlah tutup kedai, masih ada kedai lain. Ada restoran itu tutup, kita pilih. Coba kalau pekerja-pekerja kutip sampah itu mogok 1 bulan. Mengamuk seluruh orang. Mulai pada orang biasa hingga orang besar mengamuk.
Sampah bertimbun depan rumah. So, jasa mereka ini sangat besar tu, kutip sampah tu. Bila itu, memanglah busuk, namanya sampah. Dulu pernah saya tidak ini pernah kejadian nyata ya. Saya buang sampah depan rumah, ada lori lalu. Dan memanglah bau, ada yang dah lama tak ini, dah tak maklum lori. Tapi tak mah kawan kita yang kerja sampah ikut lori, belakang lori itu. Boleh gantungkan dia punya minuman, teh ais limau gamanya, ikat tepi digantung. Lori sambil minum, sambil itu pegang sampah minum. Jadi saya pun tergeraklah hati nak tanya, bukan nak menghina, tapi ada kini tanya, bang, bang. Malah bang, macam mana bang boleh gantung minuman kat tempat itu, kan kotor, kenapa tak di dalam? Tak kan bau. Dah biasalah bang, dah biasa. Tak dah biasalah, ialah dulu mula-mula lah, memang tak boleh, sekarang dah biasa dah. Dalam hati saya, Allah Akbar. Mula-mula memang tak biasa. Bau sampah sambil minum, tak boleh. Tapi karena hari-hari itulah yang dihidup, itulah yang dilihat, jadi biasa. Kan jadi imun kan hidung dia. Pertama kali hidung menyeduh. Bau sampah tak tahan. Karena dah hari-hari jadi imun. Itu kita. Kita khawatir iman kita tu seperti itu yang sekalian. Lihat benda yang dahsyat menjadi tidak dahsyat karena dah biasa. Itu bahaya itu. Nah, sebab itu kena charge ya, iman kena charge. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kamu la ilaha illallah. Itu mana bukan hanya segan menyebut la ilallah, iman saya baru lagi. La ilallah baru. Ya, janganlah hanya difahami setakat macam tu. Memperbarui iman dengan baca mengucap la ilaha illallah tu betul, tapi janganlah difahami hanya kerana dengan sebab telah mengucap la ilallah, iman kita baru lagi. Iman kita baru lagi. Janganlah. Kan la ilaha tu makna la ilaha illallah makna tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Yang esa hanya dia, yang kuasa hanya dia. Masalahnya macam mana supaya kita dapat merasakan keesaannya, kebesarannya. Hak dia sebagai Tuhan yang boleh disembah. Sifat dia yang mengatur. Itu semua kena dilihat pada alam ciptaannya. Sebab itu meneruskan kajian terhadap ciptaan Allah agar kita dapat merasakan kebesarannya. Itulah cara memperbaharui iman. Itulah cara mewujudkan, menerjemahkan la ilaha illallah. Tapi ada orang tak, you baca la ilaha iman awak sentiasa baru, tak akan lama punya la ilaha illallah. Ya, memang hadis itu tidak salah dan istilah pemahaman seperti itu juga tidak salah, tapi belum sempurna. Itu ajalah. Paham ya di sini? Ali Imran 27. Bukan sekarang memberitahu kita perubahan siang dan malam, malam siang, tapi memberitahu tentang adanya rotation. Yang ketiga, Allah memberitahu kita siang jadi malam, malam jadi siang, menggunakan kosakata yang berbeza, yakni dalam surah Yasin ayat 37 ini. Nah, baru sampai sekarang. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa ayatun, dan lagi satu tanda bagi mereka manusia akan kuasa aku, kata Allah. Yakni kami menanggalkan malam. Kami menanggalkan siang dari malam. Tiba-tiba mereka dalam keadaan gelap. Allah tarik, Allah tanggalkan, Allah lucutkan siang dari malam. Sehingga keadaan, cuaca, bumi menjadi gelap gulita. Saya ulangi sekali. Benar, ayat ini memberitahu kita tentang pergantian malam dan siang, siang dan malam. Tapi dalam surah Yasin 37, Allah gunakan kalimat salakho. Yaslahu.
Salakho yaslahu. Apa itu salakho yaslahu? Ya, orang kata menanggalkan, betul. Tak salah menanggalkan. Itu maknanya. Tapi makna yang sebenar, ya masilan, salakho yaslahu ini menanggalkan sesuatu dari sesuatu. Betul. Dan benda yang ditanggalkan itu nipis. Menanggalkan sesuatu dari sesuatu yang ditutupinya, dan sesuatu yang menutupi yang ditanggalkan itu nipis kadarnya. Contoh, ini tisu. Ya. Ini tisu, yang sekalian ya, ini tisu. Ini tin. Tin apa ini? Oh, crispy dried cookies. Saya tutup. Oke. Bisa tutup kan? Menutupi. Tak nampak lah. Tutup. Salah itu mana saya lucukan, saya tanggalkan. Saya tarik. Tarik. Nah, sehingga tertanggal. Sehingga tertanggal, jadi ini nampak. Nah, sekarang. Dalam ayat ini, ya, yang ditanggalkan oleh Allah apa? Penutupnya. Apa yang menutupi ayat ini? Apa yang ditanggalkan? Siang. Jadi sekarang kita umpamakan tisu ini siang. Yang ditutupi tin ini malam. Allah kata, dan tanda kebenaran kami tanggalkan siang. Akhirnya malam, gelap gulita. Itu maknanya. Tapi ada makna yang maklumat saintifik. Salakho itu menanggalkan sesuatu yang menutupi sesuatu, menanggalkan tisu yang menutupi tin ini, dan benda yang ditanggalkan itu nipis. Contoh ini nipis nih. Tisu kan lebih nipis daripada tin ini. Orang kurban sembelih lembu. Bukan main besar lembu itu. Dagingnya saya 250 kilogram. Daging saja. Belum tulang lagi. Belum kepala, belum isi perut lagi. Selepas ditumbangkan lembu itu, disiat. Kulitnya ditanggalkan. Jadi, dikupakan. Nah, kulit yang ditanggalkan dari badan lembu, itulah namanya salakho, menanggalkan. Kenapa? Karena kulit yang ditanggalkan itu nipis. Kulit yang menutupi badan lembu kan nipis. Salakho. Kereta, keluaran terbaru, katalah. Kita apalah, kilang-kilang kereta. Di tempoh hari baru yang terakhir dilancarkan kereta apa? Proton. X90. Wow, bukan main. X90. Kasih selimut itu Proton X90 kan. Wow, sebelum dilancarkan lah, nak dijual. Itu uang pun macam mana bentuk tanggalkan. Dah tiba masa untuk pelancarannya, ditariklah dia punya selimut dia. Kain yang menutupi kereta Proton X90 ditarik. Perbuatan menarik menanggalkan penutup kereta X90 itu namanya salakho, menanggalkan. Kenapa gunakan salakho? Ya karena kain penutupnya nipis. Paham tak? Sekarang kita pakai baju. Bila kita nak mandi, baju kita tanggalkan. Penanggalkan baju yang nipis, yang menutupi badan kita yang tebal, itu namanya salakho. Paham ya di sini? Baik. Lalu apa kaitan dengan ayat ini? Bila Allah tanggalkan siang dari malam, kemudian menjadi malam, betul. Betulkan dia malam. Tapi kalimat salakho itu menunjukkan bahwa siang, kan siang objeknya. Tadi kain, tadi tisu. Bahwa tisu yang kita tanggalkan itu, size-nya hanya nipis. Bukan tebal. Bermakna siang, hari, itu ketebalan siang itu hanya nipis yang sekalian.
bumi, bagian bumi yang menghadap matahari, siang, contohnya sekarang ini, kita mulai siang. Nanti bila tengah hari, betul-betul matahari berada di atas kepala kita lah, berada di titik zenith di atas kepala kita, wah itu siang, betul lah tu. Terang benderang bumi kita. Tahukah kita jemaah sekalian, seberapa tebal sebetulnya siang itu? Seberapa tebal sebenarnya terangnya siang yang menutupi bumi ini? Jangan kita pikir tebal. Tak, nipis. Yalah, kalau kita naik helikopter masih terang. Naik tinggi lagi, terang lagi. Naik kapal terbang, terang lagi. Malam siang. Tapi rupa-rupanya ketebalan bumi, ketebalan siang hari di bumi itu hanya setebal 200 kilometer. Saya ulangi. 200 kilometer. Sedangkan jarak, katalah ini matahari, oke? Ini bumi. Katalah ini matahari, ini bumi. Bagian bumi yang menghadap matahari siang, oke? Karena dapat matahari. Kita bayangkan sekarang, kita andaikan di alam semesta ini hanya ada dua benda ini saja. Satu matahari, satu bumi. Bulan tak ada, planet-planet tak ada lah. Debu pun tak ada. Debu-debu luar angkasa tak ada. Yang ada hanya bumi yang kecil dan matahari. Sinar matahari memancar. Lalu dihalang oleh bumi, maka bumi pun nampak terang. Nampak terang. Terangnya bumi yang dapat sinar matahari, ketebalannya hanya 200 km. Macam 200 km nipis. Memanglah nipis. Dibanding jarak bumi dengan matahari, jarak antara bumi dan matahari jamaah sekalian, untuk mudah diingat, 150 juta kilometer. Saya ulangi. Jarak antara bumi dan matahari, bila kita buat garisan lurus, itulah. 150 juta kilometer. Nih, bumi dan matahari ini. Sedangkan terangnya bumi semasa siang hari hanya setebal 200 km. Selepas 200 km, ke atasnya matahari gelap gulita. Macam mana gelap? Bukan ke matahari ada cahaya. Cahaya baru dapat dilihat bila ada benda yang menghalanginya. Dulu cikgu mengajar begitu. Cahaya ni baru dapat kita lihat terangnya bila ada benda yang menghalanginya. Selagi tidak ada benda yang menghalanginya, cahaya ni tak dapat dilihat. Karena matahari sama matahari itu dihalang oleh bumi, bumi bercahaya. Dan ketebalan cahayanya hanya 200 km. Sedangkan jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Pertanyaan saya, berapa persen, berapa peratus 200 km berbanding 150 juta kilometer? Selepas 200 kilometer, gelap jasilan. Ini kita andaikan di alam semesta hanya ada matahari dan bumi, tidak ada benda langit yang lain, tak ada abu pun tak ada, mana tidak ada benda-benda partikel-partikel yang menghalangi sinar matahari. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, naslahu, kami tanggalkan siang. Karena memang siang itu ketebalannya hanya nipis sekali. Kita pikir sekarang ini terang benderang hingga ke matahari. Tidak. Tak. Jamaah keluar daripada bumi melebihi 200 km, selebihnya gelap. Dan itu dibuktikan oleh kesaksian para astronot, kosmonot, angkasawan ketika melihat bumi dari ketinggian 300 km, 4 km, bumi nampak satu, ya benda bulat dan ada terang di atasnya yang siang dan nipis saja. Selepasnya
gelap gulita. Allahu Akbar. Inilah kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Dan Allah memberikan maklumat kauniyah yang baru diketahui hari ini hanya menggunakan istilah salakho. Saya bacakan penjelasannya. Innal masafah baina wa baina syamsi hiya mi'a hamsin milyun kilometer. Sesungguhnya jarak antara kita dan matahari itu lebih kurang 150 million, yakni juta kilometer. Wa inna tabaqatun nur allati tuhitu bil ard la tajawazu 200 kilometer. Sementara ketebalan cahaya yang menutupi bumi ketika siang hari itu tidak lebih daripada 200 kilometer. Wa inna daw'al wasil ilaina inma huwa dhalika mantab min kawkabi syamsi alladhi khalaqahu ta'ala bi hadhihi suratil azimah. Dan cahaya yang Allah yang sampai pada kita daripada matahari itulah kawasan, itulah kawasan cahaya yang Allah ciptakan buat kita yang akan bumi kita terang. Sehingga bumi nampak bercahaya. Seakan-akan dilihat dari luar bumi lah. Tapi cahaya terangnya rupanya hanya, ya Allah, ya Tuhanku, nipis sekali. Selebihnya gelap gulita. Macam mana boleh gelap sedangkan matahari bercahaya? Tadi dikatakan, cikgu fizik memberitahu kita. Cahaya baru dapat kita kesan kewujudannya bila ada benda yang menghalanginya. Sama ada menghalangi itu batu ke, dinding ke, pokok ke, pasir ke, debu angkasa ke. Jadi kita andaikan bila langit ini kosong, tidak ada apa-apa isinya, termasuk debu, angkasa pun tidak ada, maka yang ada hanya gelap, gelap, dan gelap. Dan gelap. Masya Allah. Inna masafah bin asyawati akbar bikatir min masafati nur ala satil ardi. Sesungguhnya jarak antara matahari dan bumi itu jauh lebih besar. Jauh lebih tebal daripada ketebalan cahaya matahari yang diterima oleh bumi. Atau ketebalan siang istilahnya. Subhanallah. Ay amudun nur idza makisna sama kanu bi khawatir mustaqim awla satul bakhri wa qura idza akhir naqti min khawatir mustaqim linufi sama. Kalau kita ukur. Nampak ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita. Dan ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Sekarang kita bayangkan begini. Kenapa ya bumi ini hanya dapat memantulkan sinar matahari siang hari hanya setebal sejauh 200 km? Kenapa tak sampai 1 juta kilometer? Kenapa umpamanya tidak hanya sampai 1, atau hanya 10 km je ketebalan siang? Jamaah sekalian, ini Allah yang dah atur, yang tentukan. Kalaulah ketebalan siang itu katalah hanya 10 km, terangnya bumi ni kata disukat kerana 10 km, lebih 10 km katalah dah gelap gulita. Katakanlah macam itulah. Sehingga kapal terbang yang terbang dengan ketinggian 10 km atau 15 km dah gelap gulita. Makhluk hidup di bumi ini pasti terjejas. Tak ada yang mampu bertahan hidup dalam jangka masa yang lama. Sebab apa? Semua makhluk hidup perlu sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan perlu sinar matahari yang dipanggil foton. Betul? Semua tumbuh-tumbuhan perlukan cahaya matahari disebut foton untuk melakukan proses fotosintetis. Mati itu pokok. Kalau kekurangan foton daripada matahari. Sebab itu kalau hanya ketebalannya hanya 10 km, mati pokok, tak ada hidup. Apalagi mau berbuah, kirim salam. Sejuknya luar biasa di bumi. Dan ini pernah kan, dahulu pernah ceritakan di Jepun.
Ada tumbuh-tumbuhan yang perlu pencahayaan, penerangan sekian jam seharinya. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau 24 jam terang, benderang, pokok pun jangankan nak berbuah pun segan. Bahasa kasonya, padi pun malas nak berbunting, apalagi berbuah. Kalau terang benderang terus. Itulah itu. Jadi kalau ketebalannya kalau bumi hanya dapat memantulkan sinar matahari siang hari setebal 10 km, tidak ada makhluk hidup di bumi. Sebaliknya, jika ketebalan siang di bumi lebih 200 km, kalau sehingga 1 juta kilometer, wow, ketebalan siang hari bukan 200 km tapi 1 juta. Tahu apa berlaku? Terbakar aja masalah kita. Terbakar. Sedangkan baru 200 km itu pun bila musim soif, musim summer, lebih-lebih di negara-negara tropik, apalagi negara yang kawasannya lebih banyak padang pasirnya. Contoh negara di Timur Tengah, orang sedang pergi haji di Arafah, dahlah cuaca panas, negaranya pula padang pasir, 52 degree. Ramai yang tak tahan. 25 degree tengah hari. Itu pun bukan 24 jam, bukan 6 jam. Ya berapa jam, kemudian nanti matahari makin turun kan. Ketebalan siangnya hanya 200 km. Cuaca sudah naik menjadi 52 degree di kawasan tertentu. Bagaimana kalau ketebalan siang sejuta kilometer? Apa kita pikir cuaca, temperature hanya 52? Mungkin menjadi 300 degree, mendidih otak kita. Tidakkah ini terpikir oleh kita? Allah bukan sekadar menunjukkan kebesaran kekuasaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan betapa agung dan besarnya nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Sebab itulah di Muqaddimah pelajaran kita dahulu, kita dah sampaikan apa kata ulama-ulama salaf. Tafakur itu, at-tafakur fi khalqillah, berfikir dan cipta itu, min a'zami ibadatillah. Berfikir tentang cipta-cipta Allah itu termasuk ibadah yang teragung kepada Allah. Memang banyak ibadah yang agung, yang mulia kepada Allah. Solat, ibadah yang agung. Ya, betul. Haji, ibadah yang besar. Betul. Puasa, iya. Qiyamul Lail, tak salah. Itu ibadah yang hebat-hebat. Tapi jangan lupa, tafakur tentang ciptaan Allah itu termasuk a'zamul ibadatillah. Karena dengan tafakur di khalqillah, kita dapat merasakan dua sekaligus. Pertama, kita dapat memahami, meyakini, merasakan betapa agungnya kuasa Allah. Sehingga kita merasa kecil di hadapannya. Betapa pandainya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa jahil di hadapannya. Betapa kayanya Allah sehingga kita merasa fakir di hadapannya. Dan yang kedua, kita dapat memahami sekali merasakan betapa sempurna dan besarnya nikmat Allah kepada kita. Saya berikan contoh tadi. Siapa yang mengatur, yang menetapkan bahwa ketebalan siang itu hanya 200 km? Bukan kerja kita.
Bukan hasil doa kita. Tak, kita tak pernah doa. Para nabi pun tak pernah berdoa agar Allah sentiasa pastikan ketebalan siang 200 km. Ya Allah, jangan lebih ya, jangan kurang ya. Tak ada. Allah tak libatkan kita. Allah sekian, segini. Lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Allah dah sekian dah. Kurang menjejaskan kehidupan, lebih pun apalagi. Dan ini berlaku ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum kita diantar oleh Allah ke muka bumi. Ya. Sebelum Allah hantar manusia ke muka bumi, bumi sudah dipersiapkan oleh sedemikian cantik, sebagian sempurna bagi menyambut kehadiran kita di bumi. Bak kata orang lah, sebelum kita pindah rumah yang disediakan oleh orang yang sangat menyayangi kita, rumah itu telah dibuat sedemikian sempurnanya, dengan kemudahan yang tak ada tolok bandingannya, keselesaan yang paling maksimum, keselamatan, keamanan yang paling optimum, tak ada kurang sikit pun. Dan persiapan itu dilakukan bertahun-tahun lamanya. Semua serba otomatik. Serba robotik. Masuk kita lenggang kangkung. tak payah minta. Ibaratnya macam tu. Allah lebih dahsyat daripada itu. Bilion tahun sebelum Allah antar kita ke bumi sebagai khalifahnya, bumi telah dicipta sedemikian rupa sempurnanya bagi menyambut kehadiran kita. Oh, kalau kita tidak bersyukur tak tahulah. Kalau kita tak merasa itu tak tahulah. Kalau kita dapat memahami ini dan kita camkan dalam hati kita jemaah sekalian, saya yakin tidak ada ruang dalam hati kita ini untuk kecewa, untuk sedih, untuk menderita, untuk merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Tidak ada. Yang ada hanya, ya Allah kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Jiwa pasti tenang. Itu maksud saya. Dan itu boleh kita dapati saat kita rajin mengkaji Al-Quran, khasnya ayat-ayat kauniyah. Jadi, tengok tadi ya. Bumi bulat, bumi berotasi. Ketebalan siang hanya sekian itu. Itu luar biasa itu. Sekarang Anda bayangkan jika bumi tidak berotasi. Itu sajalah. Yang mereka berotasi ini kehendak Allah. Sekarang kita andaikan, cari jawabannya, banyak maklumat dalam buku-buku ilmiah. Apa akan berlaku jika bumi berhenti berotasi? Yang malam-malam terus, siang-siang terus. Itu ada jawabannya dalam surah Al-Qasas. Allah suruh fikir-fikirkan. Apa yang akan berlaku jika sekiranya ketebalan siang, kemampuan bumi memancarkan, memantulkan balik siang matahari, tidak hanya setebal 200 km, tapi kurang 10 km, atau lebih, menjadi 10.000, cari jawabannya. Pasti kita hanya, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Hanya itu yang kita ucapkan. Hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sehingga kalimat thayyibah yang kita ucapkan semakin mantap dalam hati. Sebut subhanallah, sebut Allah, alhamdulillah, sebut la ilaha illallah, sebut Allahu Akbar. Mantap betul. Kalau kita memahaminya. Bukan hanya ucapan-ucapan di lidah tanpa makna dalam hati. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mencapai sebagaimana yang Allah kehendaki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.